Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara ngobrol bareng komunitas. Tadi pagi kita sudah ada ngobrol bareng BEM. Sekarang sore hari ini kita eh, ada acara ngobrol bareng komunitas. Jadi gini guys, acara ini saya adakan dalam rangka selain untuk pengembangan diri teman-teman gitu kan di bidang leadership, business management, finansial, self development, ada personal branding juga. Kita juga bisa bersilaturahim gitu sesama komunitas lain yang ada di wilayah 3 Cirebon, dan saya harap silaturahim ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya gitu. Nah, ini ketua IPNU Kota Cirebon sudah bergabung. Sudah mulai nih guys. Bentar lagi kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini, Mas Bang Dul. Siap teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Gitu ya. Seru banget nih kayaknya. Enggak ya? Iyalah. Ini sedikit sedikit kinclong baru selesai sholat soalnya nih. Masih Ya, ganteng lah. karena ini sudah jam 4 sore, kita langsung mulai aja ya. Siap, Boleh, Mas? siap. Siap. Oke, saya sapa dulu teman-teman. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bareng saya Isa atau teman-teman biasa manggil saya Ica gitu. Saya masih muda loh guys. Saya masih muda sama teman-teman juga. Saya selaku host di sini di acara ngobrol bareng komunitas. Alhamdulillah Mas Dul. Siapa sih namanya? Bang Dul. Kegiatan ini saya adakan dalam rangka agar kita bisa produktif selama pandemi gitu. Melalui kegiatan ngobrol bareng komunitas, kita bisa silaturahim yang tadinya kita nggak kenal, ya kan Mas ya. Akhirnya saya mengenal Mas Dul gitu. Iya. Sama Cirebon loh kenal kan gitu. Mungkin Mas Dul juga, wih mantap pakai peci. Punya itu banget nih. Jadi kegiatan kita tuh untuk menambah silaturahim, kita produktif selama pandemi, dan juga kita bisa sharing pengalaman dan ilmu melalui kegiatan ngobrol bareng komunitas. Gitu Mas. Gitu. Nah, Siap. sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya persilahkan Mas pembicara atau bintang tamu untuk memperkenalkan diri, kegiatannya apa, siapa, dan kuliah di mana. Silahkan Mas Dul. Ya, terima kasih. Ini Ibu, Teteh, Mbak, atau Udah, masa ibu? 18 tahun. Ya, Ya, gimana? perkenalkan ya teman-teman, nama saya Maulana Abdul Aziz. Ya, biasa disapa Bang Dul sih lah. Teman-teman biasa manggil Bang Dul. Aktivitas ya gini-gini aja sih. Rebahan Gini-gini. produktif. Iya. Untuk kegiatan IPNU sendiri kebetulan saya kepengurusan baru sih ya, Mbak. Oh, dilantik kemarin. Eh, Kemarin itu Kang Ikna dan estafet organisasi kebetulan saya kemarin terpilih sebagai ketua. Ya, ya dari Januari lah, hampir 1 tahun kepengurusan. Gitu. Tapi ada pandemi ya. Kemudian, iya selama pandemi ini ya sebenarnya kita kemarin baru pelantikan sih ya baru baru di apa ya dilegalkan lah. Ya, dilegalkan kemarin aja. Bisa dilantik. Disahkan. Terus untuk kegiatan sendiri, alhamdulillah karena pimpinan cabang sendiri kan bisa apa ya membawahi pimpinan anak cabang yang di wilayah kecamatan. Kalau di wilayah desanya mungkin ada anak ranting, ada ranting. Kemudian kalau tingkat perguruan tinggi ada pimpinan komisariat perguruan tinggi. Kalau di IPNU PPNU. Kemudian kalau setingkat sekolah menengah itu ada PK, pimpinan komisariat.
Dan alhamdulillah Oke. kita di kota sendiri dari 5 kecamatannya baru 4 lah yang terbentuk. Sisa satu lagi Pakalipan yang belum kita all up lagi gitu. Oh, Heeh. jenjang itu ya, jenjang apa namanya, jenjang pengkaderan Pengurusan. juga ya, Iya. pengurusan juga, jenjang Heeh. pengkaderan sampai wilayah anak muda, anak SMA gitu ya. Heeh, ya. Kalau batasan umur sih Ah, dari umur 13 sampai oh, berarti 27 kita kalau kaderisasi di IPNU. ya kebetulan saya NU tapi ada masuk pun apa namanya, apa namanya, urusan apa nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya saya mati harap aja deh NU-nya. Tapi secara kultural sih mateng lah ya. Ya, saya NU-nya NU kultural, tapi bisa organisasi saya masuknya ke HMI gitu. Oh. Karena saya melihatnya HMI lebih dinamis ya Mas. Maaf ya Mas. Oh iya. Saya juga banyak kawan-kawan di HMI kok, Mbak. Iya, karena saya bukan Iya. anaknya Kiai, nanti nggak jadi bisa ketua umum nantinya. Oh. Nggak, Iya, bercanda, iya. bercanda. Iya. Ini ngobrol bareng komunitas ini kita bawakan secara santai aja Mas ya, tapi kita ada tema Ya. gitu. Pada tema sore hari ini kan IPNU dan semangat Hari Sumpah Pemuda. Kita sudah memasuki bulan Sumpah Pemuda, bulan Bakti Pemuda. Apa sih Mas arti Sumpah Pemuda bagi Mas pribadi selaku ketua dan selaku ketua IPNU Kota Cirebon? Iya. Kalau berbicara Sumpah Pemuda itu kan apa ya, semangat dan daya juang pemuda di mana bisa mengemban apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa kita itu kan, di antaranya kan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Mungkin menurut saya secara pribadi dari literatur yang pernah saya baca itu ya, pengaplikasian bagaimana generasi muda itu bisa memposisikan untuk memberdayakan apa yang menjadi basicnya supaya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin sederhananya seperti itu, Mbak. Itu ya Hari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, terus sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Apa semangat yang harus dilakukan anak muda sekarang, Mas? Satu, tantangannya ada di era pandemi. Yang kedua, tantangannya ada di era digital. Banyak banget sebenarnya tugas-tugas dari pemuda ini. Nah, apa nih, Mas, yang harus mereka lakukan agar kita bisa masuk, bisa bertahan kuat selama pandemi, dan kita bisa di era digitalnya itu tidak hanya sebagai orang yang nonton gitu, tapi kita juga menjadi seorang pemain juga. Kalau misalnya kita Ya, hanya saja, ya Indonesia mau dibawa kemana generasi mudanya gitu loh. Nah, ya, menurut melihat potensi seperti itu. ya. Kalau kita menarik benang merah ya, bermula dari revolusi industri 4. Zero. Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 hingga sekarang 4.0 4.0. dan hampir mendekati 5.0, mungkin sudah mulai ke tahap sana ya. Mulai digitalisasi, kemudian apa ya? Digitalisasi learning, kemudian sudah merambah ke semua kalangan kan gitu. Eh, Apa ya, melihat dari sisi sana kalau memang apa ya, mungkin mungkin kalau kalau memang lihat secara realitas ya, dari sisi mental, dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi kepekaan sosial, pemuda saat ini mungkin mengalami degradasi, ya, mengalami penurunan. Dalam artian seperti ini, Mbak. Ya jangan jauh-jauh lah, mungkin melihat realitas sekitar saja kan, Mi. Karena pemuda saat ini kan sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Kita bukan berarti merasa tua lah ya. Jadi ya mungkin kakak tingkat kita ataupun yang memang sudah pernah kita lihat gitu kan, semangat juang kepemudaannya. Kemudian mungkin kalau dulu kita sebagai pelajar ketika memperingati Sumpah Pemuda kan dengan upacara ataupun dengan event-event dan yang lainnya gitu kan. Eh, melihat realita sekarang, dari sisi pemahaman, kemudian dari sisi bagaimana kepekaan dalam lingkungan sekitar itu harus mulai ditemukan lagi seperti itu. Karena apa? Untuk aktivitas kepemudaan sekarang mungkin ya bisa bisa kita lihat kalau nggak mabar ya entah entah
rebahan gitu kan untuk memproduktifkan kegiatan sehari-harinya gitu. Mungkin mungkin lebih lebih bagaimana bisa mengarahkan lah gitu kan. Lebih lebih bagaimana bisa mengarahkan. Dan tantangan kita saat ini kalau memang kita tidak memiliki basic, kita tidak memiliki keahlian dalam satu bidang lah ya dalam tanda kutip, terlebih dalam bidang IT ya kan, teknologi informasi, itu kita akan keterbelakang, akan apa ya? Tertinggal. Akan tertinggal lah, akan tersingkirkan lah, akan tersingkirkan seperti itu. Dan untuk melihat eksistensi kita kan lebih memanfaatkan media sosial yang ada gitu loh Mbak. Gitu. Karena dari kita sendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, eksistensi kita bisa terlihat dengan kegiatan yang kita miliki, kemudian kita ekspos ya kan di media sosial yang ada seperti itu. Di antaranya sih mungkin seperti itu, Mbak. Iya, itu sisi lain dalam pemanfaatan teknologi ya. Sebenarnya banyak bisa kita lakukan melalui smartphone ini gitu. Gimana caranya agar di era pandemi ini meskipun banyak keterbatasan, tetap kita bisa mendatangkan income, kan bisa kita jualan lewat online, meskipun itu tidak mudah. Nah, kadang anak muda sekarang itu pemanfaatan teknologi digital itu kurang maksimal gitu. Mereka hanya bersenang-senang saja, banyak nonton film, nonton drakor dan sebagainya, ya kan. Nah, yang cowoknya banyak yang main game, udah game terus. Nah, gamenya juga kurang terarahkan, tidak masuk ke e-sport misalnya. Sekarang kan e-sport itu sudah ada nih Mas, ya kan? Iya, benar. Kan mendatangkan income itu banyak bisa dilakukan gitu. Jadi melihat persaingan teman di luar sana di daerah lain, misalnya kota-kota besar, yang mana kegiatan dinamika, kemudian rasa ingin tahu, ingin belajar, ingin bisanya lebih tinggi dibandingkan wilayah Cirebon dan sekitarnya, apa yang Mas akan lakukan gitu. Karena saya melihatnya ketika saya mendengar Cirebon Technopreneur, akademi, mungkin kita banyak evaluasi gitu. Belum terlalu maksimal karena mungkin kita juga publikasinya kurang gitu, tapi minimal saya sudah melakukan itu, tetap aja Mas gitu, respon dari anak mudanya kurang juga gitu. Jadi saya berharap nih kita kolaborasikan ke depannya dengan IPNU nantinya, karena kita menyediakan pelatihan ingin membuat web, Android, game developer, kita ada Mas pelatihannya gitu loh, gitu. Dan lihat fenomena sekarang Mas di era digital, apakah Mas melihat potensi anak muda Cirebon khususnya di IPNU sendiri, apakah sudah melek digital? Dan melek digitalnya pemanfaat teknologi selain apa namanya, selain melalui kita punya kegiatan kemudian kita ekspos ke media sosial, itu baik. Apalagi yang harus teman-teman lakukan gitu? Iya. Ke depannya. Kalau secara internal IPNU sendiri, alhamdulillah untuk website sendiri kita sedang proses ya Mbak ya. Karena kemarin itu kita sudah MOU dengan RT, kemudian Dekis juga, karena memang kita pergantian kepengurusan dan kita belum full up lagi, keburu pandemi, jadi kita belum ketemu lagi sama beliau kepala dinasnya dan ketua relawan etiknya. Nah kemudian ada yang kita belum launching sih, kita sedang memperbaiki bahwasanya PC IPNU Kota Cirebon itu sudah membuat aplikasi PC IPNU Kota Cirebon. Di dalamnya ada pengenalan sejarah, kemudian pemahaman materi, baik dari sisi kaderisasi, organisasi, kemudian literatur bacaan dan yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya kita untuk coba launching dan follow up ke arah sana lah gitu, supaya bisa memfasilitasi teman-teman muda dan terkhusus kader-kader IPNU itu lebih melek digital lah gitu, memanfaatkan media digitalnya lebih baik lagi. Walaupun sisi lainnya ya bisa lah 1 atau 2 match kita push, ataupun 1 atau 2 match kita mabar gitu nggak. Jadi saya juga termasuk user ML loh. Termasuk itu juga. Jadi kan lebih manfaatkan juga gitu kan. Seperti itu. Jadi ke arah sana. Kemudian untuk pemanfaatan media digital juga dari IPNU sendiri hampir semuanya ada. Twitter kita punya, Instagram kita juga ada, kemudian apalagi YouTube juga kita ada.
gitu. Walaupun secara organisasi kita terpisah dengan, jadi kan kalau laki-laki IPNU ya Mbak, kalau perempuan kan ada IPPNU gitu kan. Walaupun kita berbeda dan punya ADRT yang berbeda, selagi memang bisa kita kolaborasikan nggak jadi masalah gitu. Seperti mengadakan kegiatan kaderisasi kita sama. Kemudian kemarin-kemarin kita baru apa namanya turba ya, lebih ke rakor sih seperti Facebook itu. juga Facebook ada juga tuh. ada tuh Kang Wahid yang megang itu. Heeh. Bagus dong, udah bisa nangkep ya fenomena yang lagi tren apa gitu ya. Ini ya tidak mau ketinggalan zaman ya Mas. Twitter punya, Facebook punya, tinggal Iya, bagaimana sih melihat tadi melek digital itu tadi tidak hanya pemanfaatan teknologinya, tapi bagaimana menciptakan talenta-talenta digitalnya, Mas. Itu hmm, tantangannya. Kenapa kita belum ada ekosistem digital? Talentanya ini masih kurang, Mas Abdul. Jadi itu miris banget. Kita ingin iya, melalui iya, cerdas ini yang punya programnya Mas Akademi gitu. Ya teman-teman ya saya sekalian promosi ya karena memang itu ada program dari kita gitu. Mungkin kan apa namanya Mas Abdul belum tahu Cirebon Technopreneurs nih baru sekarang kan iya. ngobrol sama saya gitu kan. Jadi Cirebon Technopreneurs nih Mas mempunyai 4 unit bisnis. Satu itu pelatihan Mas Akademi. Itu banget game developer, mau jadi web developer, mau jadi Android developer, Mas bisa belajar di Nyimas Academy. Satu keunggulannya, kita yang ngajar bukan dosen, tapi praktisi industri digitalnya. Jadi orang-orang yang bekerja di industri digitalnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan industri digital, Mas, kurikulumnya. Sangat jauh berbeda dengan yang ada di kampus-kampus. Jadi kemarin ketika ngadain kegiatan, ya sama dengan SMK Telkom, mereka tuh pada melongo Mas, belum pernah mendapatkan ini gitu loh, API, terus Bootstrap dan sebagainya gitu. Terus yang kedua ada CT Media. CT Media itu seperti ini Mas, jadi pemanfaatan internet secara maksimal. Nah saya lebih ke ya dulu, nanti ada YouTube gitu juga, nanti ada Facebook apa namanya Facebook sudah gitu. Nah itu CT Medianya. Kemudian yang ketiga kita ada digitalisasi desa. Karena program kita ingin membantu program pemerintah bagaimana peran pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa. Karena kita teknologinya kita kolaborasi dengan Wangsakerta. Mungkin Mas tahu Wangsakerta gitu kan, Yayasan Wangsakerta yang sekolah alat. Nah, yang keempat kita ada CYMK Studios. CYMK Studios kita bagaimana membuat website. Tadi Mas sudah punya website, kreatif ya silahkan. Kan kita juga ada gitu untuk pembuatan website, Android Oh iya. juga. Insya Allah nanti kita sounding bareng lah. Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, inilah fungsinya apa namanya kegiatan ngobrol bareng komunitas ini kita lebih saling mengenal ya Mas Abdul ya gitu. Yang Iya, tadinya benar. kita belum Iya. Yang awalnya kita belum dan tahu kita kan kan belum jadi lebih mengenal ya. iya gitu. Saya apa namanya silaturahim lewat virtual juga bisa ya Mas ya. Nanti kalau Iya. sudah Heeh. kita bisa kolaborasi apa lagi nih ya kita bisa Boleh, boleh, sinergi boleh, itu boleh. dengan technopreneurs dengan IPNU gitu. Saya yakin ada Mas karena kan tujuan kita ya tadi untuk memajukan wilayah Cirebon gitu kan terkait dengan digitalnya gitu loh Mas. Nah, Iya. eh, semangat Hari Sumpah Pemuda, aku boleh tahu nggak yang Mas rasakan sekarang dari pemuda tuh gimana? Terus ada program Ya. apa yang dengan acara Hari Sumpah Pemuda biasanya? Eh, kalau dari Ibnu sendiri kan walaupun pelajar tapi masuk ke wilayah pemuda juga ya Mbak ya. Iya, karena kan tugas iya, Kebanyakan ya. karena memang tugas kita kan belajar gitu kan dari mulai buayan dari seorang ibu sampai masuk teringat kan itu masuk dalam kategori pelajar lah gitu kan. Tapi kita nggak berbicara hal itu. Dalam artian untuk kembali memercikkan semangat jiwa muda kita untuk bisa memanfaatkan eh, apa ya kondisi yang saat ini. Kemarin sendiri itu kan di tanggal 30 September alhamdulillah kita sudah ya melaksanakan refleksi lah gitu kan. Ngobrol-ngobrol santai dengan para kader, dengan para anggota, bagaimana cara kita bisa memberikan pandangan
dari apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita rasakan, dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Jadi ke arah sana sih. Karena visi dan misi saya dari awal kepengurusan itu bagaimana bisa memanfaatkan apa ya, basic yang dimiliki oleh tiap-tiap kader gitu loh. Kemudian bagaimana caranya bisa melihat realitas sosial yang ada gitu. Karena apa? Ya lagi-lagi arahnya ke sana gitu. Daripada kita di rumah ya kan, duduk diam, nonton TV, main game dan lain sebagainya. Ayolah kita bisa bergabung dengan organisasi. Kita bisa lebih mengenal dekat dengan salah apa ya, dengan personality-nya lah gitu. Quality personnya kita bisa melihat satu sama lain. Karena apa? Organisasi itu kan bisa dikatakan miniatur sebuah negara gitu kan. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada anggota dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian untuk bisa memberikan semangat jiwa muda ya lagi-lagi dengan apa ya, dengan sentuhan-sentuhan manja lah, mungkin dengan program-program yang kita miliki. Kayak contohnya baru semalam kita mengadakan PSBB, Mbak. Kalau mau tahu, ada program PSBB di kita. Tuh, PSBB itu tujuannya untuk bisa memberikan wawasan nuansa apa ya, daya pikir, daya serap, kemudian cara pandang kita itu mau seperti apa gitu. PSBB itu pasca Sabtu bersama buku gitu. keren. Kegiatan pasca Sabtu bersama buku. Kapan-kapan nanti kita bisa kolaborasi lah kegiatan-kegiatan seperti itu. Pasca Sabtu Iya. bersama buku dengan tujuan dan harapan ya, walaupun kita tidak bisa merasakan apa ya, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah, tapi untuk pengembangan intelektual kita kan bisa dimaksimalkan di organisasi lah. Kita menghadirkan itu seperti itu. Iya. Bukunya terserah mau buku apa. Setelah itu nanti kita diskusi santai. Jadi lebih ke arah sana, pemberdayaan yang memang bisa kita lakukan, kita maksimalkan ke arah sana gitu loh. Kemudian Ya, banyak itu program-program yang lain yang kita lakukan lah gitu. Paling kalaupun acara-acara besar ya, kalau memang kita tidak bisa mengadakan event besar, mungkin kita refleksi lah. Bahasa anak muda sekarang ya kopdar lah, lebih kopi darat ya, dulu lah gitu kan, supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada yang lain. Mungkin seperti itu itu yang keren saat banget ini loh. kita lakukan PSBB pasca Sabtu bersama bersama buku. buku. Jadi jatuhnya di malam malam minggu. Jadi ya bisa di Iya, minggu malam lah, minggu malam. itu keren loh, karena saya melihatnya anak muda ini jangan jago aksi aja, tapi masalah literasi bukunya juga itu harus apa namanya, literasi bacaannya juga harus harus di, Dikuatkan lah, diperdalam lagi. apalagi kan aku melihatnya kalau itu kayak misalnya aktivis lah gitu. Aktivis itu kan dengan secangkir kopi aja kan itu sudah mulai ada pembicaraan nih dari mana aja Nah, mau belajar filsafat, sejarah gitu kan, sosial dan sebagainya. Nah, ini bagus banget ketika kemasannya itu ada tema apa, ada nama acaranya itu Pasca Sabtu bersama buku gitu kan. Nah, itu bagus banget Mas, dan saya harap itu yang harus dilakukan anak muda yang lainnya, karena kita yang sebagai anak muda ya harus vitamin otak kita ya dengan membaca itu. Kalau kita ya. males membaca gitu kan, kadang mungkin kalau membaca sendiri kan oke, nggak apa-apa, baik, tapi kalau misalnya ada Kalau diskusi, bareng-bareng kan mungkin rasanya beda gitu lah ya. kalau diskusi itu kan akhirnya kan bisa ada perspektif lain gitu, iya kan? Lain itu penting karena apa? Dengan perspektif yang berbeda kita akhirnya menjadi anak muda itu yang nggak cepet baperan gitu kan. Sekarang dikit-dikit berbeda baperan, bener nggak sih Mas? Gitu, jadi itu Iya. gimana langsung reaktif gitu kan, gitu. Jadi ya keren loh, nanti boleh deh kita diundang untuk acara PSBB itu ya. Nanti Boleh, bisa boleh, siap, siap. tempatnya di kantor Cirebon Technopreneurs juga boleh. Kita Boleh. tempatnya itu Itu di untuk alamatnya di mana, Bu? Mbak? Suratno tahu, Polresta Kota Cirebon. Oh iya, iya. Siap. Oh, tahu. Jadi itu terus ada Gang Kapten Damsur, nanti ada SD Kebon Baru, nah itu ada gang tuh surat masuk nanti di 97 gitu. Nanti saya bisa share Oh. gitu. Berarti setelah Jalan Toha ya? Iya, Jalan Saleh. iya, nanti kalau dari apa namanya Suratno itu nanti nembusnya ke Jalan Toha, Jalan Kusnan gitu, sekitar situ deh. Gitu.
Kebetulan Tapi deket saya ke, kalau kalau berangkat dinas di Kesenian, Bu. Saya di deket ya KUA, berarti ya? saya di KUA Kejaksan. Ya deket banget. Di belakangnya Heeh. berarti kita gitu. Iya. Hmm, Nanti boleh deh mampir. Cuman karena kita kan apa namanya apa namanya digital gitu kan. Jadi kita juga nggak ada kayak kantor-kantor gimana tuh Mas. Nggak ada kursi, nggak ada meja gitu. Ya udah kita kerja lewat laptop gitu. Jadi ini untuk basecamp aja gitu. iya, Karena kita iya, masih iya. baru juga. Mas Abdul, Halo? kita ada Hari Sumpah Pemuda, apa bulan Bakti Pemuda. Semangat juga tadi Mas sudah menyampaikan bahwa kita sebagai pemuda tuh ya harus selalu produktif gitu. Jadi jangan jadikan alasan ya pandemi ini kan gitu, karena kita bisa melakukan banyak hal ketika di rumah gitu. Nah, kalau melihat perjalanan anak muda dari masa ke masa, menurut Mas gimana Mas? Masa sekarang yang milenial, yang digital berbeda dengan yang dulu. Mas melihatnya anak muda tuh arah pergerakan sekarang tuh kemana sih Mas? Gitu. Boleh tahu nggak? Ya, kalau 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 melihat anak muda zaman sekarang, kalau lebih kalau saya melihatnya dari sisi sosial sih, Mbak ya. Pendekatan saya pendekatan sosial gitu. Makanya dari awal sudah saya sampaikan bahwasanya bisa dikatakan pemuda zaman sekarang itu sudah sangat mengalami degradasi dari sisi sosial. Kepekaan sosial sendiri bisa kita rasakan ketika eh, ya bisa dikatakan sosialisasi tentang COVID kan bisa ke arah sana gitu loh. Sosialisasi kepada masyarakat, kemudian terlebih dari pemuda sekarang itu sedikit banyaknya dari 24 jam mungkin 50% lebih lah, 60 persentasenya 60% lah. Kehidupannya lebih banyak berbarengan dengan gadget lah. Saya juga mengalami hal Ya, itu loh. Gitu. Jadi melihat sisi sosialnya, kemudian untuk bisa melihat realitas yang ada, mungkin ya belum belum bisa ke arah sana lah. Kalau zaman kita dulu, berarti kita merasa lebih tua kayaknya. Enggak lah. Eh, aku enggak ya, aku enggak muda loh. Hah. Iya, kalau dulu itu kan semangat semangat Sumpah Pemuda itu kan pengaplikasinya sangat sangat banyak sekali, mengadakan event, kemudian bagaimana kita merepresentasikan pemuda-pemuda desa yang ada. Kemudian kalau di ranah pelajarnya mungkin bisa dengan upacara Sumpah Pemuda gitu kan, supaya dari kepala sekolah maupun pihak sekolah itu memberikan pemahaman. Sumpah Pemuda lu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi sekarang yang kita rasakan mungkin ya seperti itulah adanya gitu kan. Seperti itulah adanya. Kemudian kalau memang boleh membandingkan antara pemuda yang eh, apa keterlibatan dalam organisasi, kemudian membandingkan antara pemuda yang hanya berdiam diri di rumah, berteman gadgetnya, pagi main gadget, siang juga main gadget, hingga malam main gadget, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi gitu ya berkutat dengan gadgetnya gitu kan. Kalau memang memang bisa berproduktif nggak jadi masalah. Yang mengkhawatirkan itu kan ketika pemanfaatan gadgetnya itu tidak diarahkan ke arah yang lebih baik lagi gitulah. Makanya sering kali saya sampaikan kepada teman-teman, salah satu fungsi, salah satu dari kita manfaat berorganisasi yaitu gitu loh. Bisa bersosialisasi dengan teman yang lain gitu kan. Bisa sharing dengan teman yang lain, bisa berbagi keluh kesah dengan yang lain gitu kan. Kemudian juga apa ya? Jadi lebih memanusiakan manusia sih kalau kalau memang boleh saya katakan seperti itulah gitu kan. Seperti itu. Jadi tidak menjadi manusia yang apatis lah gitu. Kita menjadi manusia yang sosialis lah kalau memang kita bisa katakan dalam tanda kutip kasar lah gitu kan. Jadi kalau melihat realitas sekarang ya lebih banyak banyak menghabiskan kehidupan secara pribadi lah ketimbang bersosialisasi dengan yang lain gitu loh. Seperti itu. Iya, mungkin itu perspektifnya Mas ya melihat generasi muda zaman now gitu kan, zaman apa Iya. generasi Z, sekarang kan generasi Z Mhm. gitu kan.
ya saya juga merasakan itu sih Mas gitu, melihat apa ya, mungkin karena mereka seperti itu apa karena mereka terlalu terlena gitu, dimudahkan karena Nah, adanya itu teknologi salah satunya digital. mungkin arahnya ke sana, ya. Sehingga mereka tuh malas untuk berkreativitas. Jadi mereka tuh Mm-mm. gadget aja dari pagi sampai malam gitu kan. Padahal kan ya itu kurang sosialisasi juga, benar kata Mas. Makanya Mas, ya teman-teman yang berada di naungan suatu organisasi ataupun komunitas itu harus bersyukur gitu, karena di sana kita banyak belajar ya Mas ya gitu, belajar Mm. leadership, belajar belajar kita mengenal karakter masing-masing gitu kan. Jadi lebih kaya gitu. Jangan sia-siakanlah selagi masih muda Iya, dengan hanya benar, benar, benar. yang tidak yang nggak jelas gitu, ya kan kegiatannya gitu. Nah, saya setuju Mas dengan itu, dan uh, kalau misalnya melihat seperti itu gitu, sebenarnya program dari IPNU itu bagaimana sih Mas kalau untuk orang bisa menjadi member atau anggota NU itu caranya gimana Mas gitu? Karena kan Iya, mungkin orang lain di sini tidak semuanya orang NU ya gitu. Atau bisa juga yang nanti yang nonton kan banyak yang nonton gitu. Sebenarnya IPNU sendiri itu organisasi dari NU atau independen Mas? Karena NU-nya kan ke bawah nih. Berarti itu sayap sayap apa ya? Sayap apa? Organisasi sayapnya NU gitu ya, tapi untuk pemudanya iya, gitu. Itu gimana? iya. Kalau IPNU sendiri kan termasuk badan otonom di bawah Hmm. naungan Nahdlatul Ulama gitu kan. Jadi kita itu kan pimpinan. Jadi sebutannya saja sudah menggambarkan bahwa kita itu di bawah naungan NU gitu. Kalau NU kan lebih ke pengurus, pengurus besar, pengurus pengurus PCNU. Kalau kita kan lebih pimpinan cabang, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Jadi kan seperti itu. Ngiblatnya kemana? Ke NU. Akan tetapi yang membedakan antara organisasi IPNU dan IPPNU dengan organisasi kemudaan maupun organisasi keterpelajaran yang lain, kalau di IPNU itu tidak memandang golongan, akan tetapi kalau memang punya giroh untuk eh, masuk ataupun bergabung dengan itu, IPNU nggak jadi masalah gitu kan. Kalau memang berbicara kita mau masuk ke PMII atau kita mau masuk organisasi yang lain. Kalau mau masuk HMI, kalau mau masuk PMI, itu kan kita harus mempunyai label mahasiswa dulu toh, Mbak, gitu kan seperti itu. Kita Ya, harus jadi ya, ya. mahasiswa dulu toh, gitu kan. Kita harus sudah harga mati lah gitu. Kalau mau masuk PMI, masuk HMI kita harus jadi mahasiswa terlebih dahulu gitu kan. Kalau di itu enggak, selagi memang ada batasan umur dari umur 13 tahun sampai umur 27 tahun, kita bisa berproses di IPNU. Dari mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat, seperti itu. Walaupun teman-teman itu tidak apa ya, tidak mengenyam pendidikan formal, ya. Saya garis bawahi, walaupun teman-teman tidak merasakan pendidikan secara formal dari mulai SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, tapi kalau mempunyai keinginan dan niat kuat untuk masuk dan bergabung dalam organisasi IPNU IPPNU, kita membuka pintu lebar-lebar seperti itu. Oke. Ya, ini nih fungsinya kita ngobrol nih Mas ya. Saya baru tahu gitu kalau IPNU itu untuk persyaratan anggotanya tidak dibatasin gitu. Nggak harus Ya, pelajar, mahasiswa, yang penting ya tadi umur ya, lebih ke umur ya Mas ya gitu. Dari ya, umur itu kita 20 berapa tadi? ya. Dua puluh Dari berapa? sampai 27 tahun. 27 tahun gitu. Ya. Kalau Ibnu sendiri itu udah berapa tahun umurnya Mas? Kita Atau lahir Mbak? dari 1954. Hmm. Berarti ya sekitar 60 tahunan lah. Udah tua juga ya Ya, termasuk ya, di ya organisasi. sudah lumayan sih. Ketimbang PMI lebih lahir dulu Ibnu loh, Mbak. Oh, halo gitu. Heeh. Kalau sama HMI Ada ya lebih HMI dulu lah, baru Ibnu. ya, ada bukan isu ya. Aku pernah dengar bahwa yang mendirikan orang PMI itu adalah orang HMI, tapi yang NU gitu loh. Ya, Nggak tahu dan juga. orang Ibnu juga. Heeh. Mahbub Junaid itu kader Ibnu juga dan kader HMI juga pada saat itu. Nah, Iya, tapi jadi kan ya, ya saya kenal dekat juga sama sama ketua Tum Bambang, kemudian sama Tumbayan yang kemarin collab juga sama Mbak gitu kan. Saya kenal dekat juga. Kita saat ini uh, sudah mengesampingkan sentimen organisasi gitu kan. Lebih ke bagaimana mengarahkan
teman-teman supaya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman juga gitu. Jadi ya sentimen-sentimen itu mah ada masanya lah. Mungkin ya Mbak juga merasakan pemilihan BEM, pemilihan AMJ, itu nggak jadi masalah itu kan. Tapi kalau memang berbicara untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi ya nggak jadi masalah, kita bisa berjalan beriringan kan seperti itu. Jadi gini Mas, karena kita masih muda, udahlah jangan ngikutin yang lagi yang masalah orang-orang tua ya. Kita punya independen itulah. Iya. Sendiri gitu kan. Jadi akhirnya kita tidak terlalu mudah diintervensi oleh senior. Nah itu. Sepakat. Ya, jangan mudah terombang-ambing lah. Jangan mudah terombang-ambing lah gitu. Diperdalam lagi keilmuannya, kemudian keyakinannya diperkuat lagi supaya ya dikit-dikit menyalahkan orang lain, dikit-dikit menyalahkan salah satu golongan gitu kan. Kita sama sekali tidak untuk mengarahkan ke arah sana gitulah. Kita ya sama-sama berjalan, kita lahir di tanah yang sama, kemudian kita hidup juga di lingkungan yang ya mungkin lingkungan berbeda. Tapi kan tanah yang memang kita pijak itu kan atas perjuangan para pendahulu kita. Kalau kita nodai ya sama saja. Apa bedanya kita dengan Belanda yang sudah 350 tahun menjajah kita? Apa bedanya kita dengan Portugis? Apa bedanya kita dengan Jepang yang memang membombardir kita gitu loh kan? Dan yang saya rasakan sendiri, saya teringat ucapan Soekarno ya Mbak ya, perjuangan itu lebih mudah karena melawan penjajah. Dan perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, kita ya sudah mulai merasakan hal itulah. Aduh, merinding nih Mas, berat banget gitu. Aku merasa kalau Mas melihat ya tadi aku sepakat banget gitu. Kalau misalnya seorang pimpinan NU, Mas Abdul, sudah mempunyai pemikiran yang sangat bagus seperti ini, saya doakan deh Mas, kamu jadi orang besar Mas. Karena orang Indonesia... Allah, didoain sama... Gini, tadi pemimpin itu kurang punya jiwa integritas gitu loh Mas. Mereka pengen menangnya sendiri. Jadi mereka tuh lebih mengunggulkan komunitasnya sendiri. Padahal ketika sudah jadi itu berbicaranya bukan pribadi, bukan golongan gitu. Tapi bagaimana gitu? Kita merangkul semuanya. Kan kalau untuk maju ya harus bersama gitu. Tidak jalan sendiri-sendiri. Makanya sekarang ada istilah kolaborasi gitu. Kolaborasi itu penting gitu kan. Kolaborasi IPNU dengan Cirebon Technopreneurs, dengan HMI, dengan organisasi lainnya gitu. Kalau kita tidak kolaborasi sendiri-sendiri, gimana kita mau bersatu kan gitu ya Mas ya. Bersatu dalam arti sama-sama mempunyai, ayo tujuan kita apa nih, tapi dengan caranya masing-masing kan gitu ya Mas Abdul ya gitu. Iya benar. Nah benar. Melihat kalau misalnya anak mudanya seperti ini ya pemikirannya, kita tidak mengedepankan egosentris, kita tidak mengedepankan ego-ego organisasi gitu. Aduh keren banget. Dan sebenarnya dari perkumpulan obrolan tadi, apa yang akan teman-teman lakukan gitu antara organisasi-organisasi lainnya dalam rangka memajukan daerah misalnya Cirebon? Ada nggak gagasan-gagasan seperti itu Mas? Boleh sharing nggak? Iya. Sebenarnya setiap daerah mungkin punya ketergantungan masing-masing, kemudian mempunyai caranya masing-masing, kesulitannya masing-masing kan gitu. Kesulitan kita di IPNU sendiri itu untuk bisa masuk ke ranah birokrasi pemerintahan. Seperti loh Mbak. Beberapa kali lah gitu, mungkin teman-teman organisasi yang lain tidak bisa merasakan lah gitu keterlibatan kita dalam event-event kedaerahan, kayak contoh kemarin mungkin hari jadi Kota Cirebon, kemudian event-event yang lain dan sebagainya. Jadi ingin kita dilibatkan gitu loh, ingin kita dilibatkan. Dan bagaimana cara kita untuk melibatkan diri ya kita coba memberikan pemahaman dan arah gerak kita ke arah mana itu. Ya contoh IPNU di ranahnya pelajar. Bisa toh ya kan, karena memang sekarang itu sedang masanya pandemi, kemudian sedang pembelajaran jarak jauh. Kita juga kan sebenarnya bisa bermitra entah dengan dinas pendidikan ataupun pemerintah daerah, memberikan sosialisasi tentang
apa namanya, pembelajaran jarak jauh, atau bisa memfasilitasi apa ya bahasanya, kuota lah buat teman-teman pelajar kan bisa. Tapi untuk saat ini ya kita masih masih kesulitan untuk bisa masuk gitu. Harapan terbesar kami itu bisa berjalan beriringan lah dengan program-program pemerintah yang sudah teragendakan lah gitu. Semisalkan ada PHBI ini, kemudian dari pemerintah daerah menginginkan eventnya seperti ini, ya cobalah melibatkan kita selaku teman-teman pelajar lah gitu, selaku generasi-generasi milenial. Barangkali ada gagasan-gagasan yang memang menarik, ataupun event-event yang memang bisa bisa terrealisasikan, kan itu lebih enak lagi gitu kan. Kalau kalau saya melihat teman-teman cabang yang lain gitu kan, kalau membandingkan teman-teman cabang yang lain gitu kan, itu memang sudah dekat dengan aparatur pemerintahan. Seperti kalau membandingkan antara wilayah kita kota Cirebon, kemudian ada teman saya juga yang di Jombang gitu kan, ketika mengadakan acara, apapun acaranya itu menghadirkan aparatur pemerintahan dan pemerintah juga datang. Jadi supporting dari pemerintah juga memang apa ya, sangat kami butuhkan gitu loh, sangat kami butuhkan gitu. Keberadaan kami ya sangat diharapkan juga menjadi apa ya, bisa memfasilitasi program-program yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri gitu loh Pak. Sampai saat ini mungkin kita belum bisa masuk ke arah sana lah gitu. Barangkali nanti ke depannya kita bisa bareng-bareng memberikan apa ya, membuka pintu lah dalam tanda kutip gitu. Supaya kita tuh bisa bisa dilihat gitu loh, keberadaan kita tuh bisa dipertimbangkan gitu loh. Kita tuh ya posisi kita bisa lah untuk lebih mengembangkan Cirebon itu seperti apa nih, Cirebon itu ke arah yang lebih baik lagi gitu kan, seperti itu sih. Dan kita juga beberapa waktu yang lalu lah kita jatuh di Januari atau Februari, dan alhamdulillah kita sempat menghadirkan Ibu Bunda Literasi, Bunda Literasi dan sekaligus wakil wali kota yaitu Ibu Eti. Kita ngobrol banyak di sana, ngobrol tentang literasi, kemudian ngobrol keterlibatan kita dan sebagainya. Karena ya kita juga sebagai garda terdepan gitu loh. Garda terdepan sebagai generasi penerus bangsa gitu kan, generasi milenial yang memang bisa mempertimbangkan arah gerak, kemudian arah negara kita mau seperti apa kan ada di tangan kita gitu loh. Kalau memang dari apa ya, bisa dikatakan orang tua lah, orang tuanya tidak ada pengarahan, tidak ada pemahaman, dan tidak bisa merangkul kita, ya jangan salahkan kalau kita menjadi liar gitu loh kan. Dan kita tidak mengharapkan hal itu gitu loh. Jadi kalau yang boleh saya tangkap dari pembicaraan kamu tadi, bahwa sebagai anak muda yang mempunyai organisasi, mempunyai apa namanya, punya program kerja juga, ingin didengar, ingin dilibatkan sama pemerintah gitu ya, dalam rangka kita punya gagasan nih, tolong dong didengar gitu. Ya memang harusnya memang sebagai pemerintah daerah harus memfasilitasi gitu aspirasi anak muda, tapi dari para aktivis-aktivis gitu, karena kolaborasi antara anak muda dengan yang sudah orang tua lah, itu penting gitu loh, karena namanya anak muda itu tempatnya perubahan, namanya anak muda itu yang ngerti tentang teknologi digital, yang namanya anak muda itu apa namanya inovasinya sangat tinggi dibandingkan orang tua, banyak sekali. Kenapa mereka butuh orang anak muda? Karena anak muda itu memang dibutuhkan gitu loh, ya nggak? Dibutuhkan gagasannya, pemikirannya, terus inovasinya, semangatnya gitu. Yang masalah ngehack itu kan pasti anak muda, orang tua pasti nggak ngerti kan, jangan kan ngehack teknologi digital. Iya, sekarang itu kan memang gitu kan, menggunakan media digital semua. Iya, tapi gini ya, kalau saya merasanya itu penting, tapi jangan dijadikan tujuan gitu loh, Abdul. Iya. Fokus aja dengan apa yang menjadi program kerjanya Ibnu, buktikan gitu loh. Kan kadang kita misalnya ke pemerintah juga nanti ujung-ujungnya dikira kamu minta duit, apa minta duit? Iya. Iya, makanya kita juga menghindari hal itu loh, Mbak. Iya. Jadi kalau menurut saya sih, jangan, boleh kita kolaborasi dengan pemerintah daerah, kita kolaborasi dengan Diknas, tapi jangan tujuannya itu
Ya, kita benar, mencari benar. uang gitu. Itu Heeh. jangan deh, jangan gitu. Kalau bisa mereka datang sendiri karena kita punya karya, karena kita punya Nah, konsep yang baik, karena kita punya ya. program yang bagus nih untuk masyarakat Cirebon. Buktikan itu dulu, gitu loh. Heeh. Karena ketika kita sudah mempunyai sesuatu yang bisa apa ya, yang bisa bermakna, yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dari hal kecil, nggak harus nunggu sesuatu yang besar gitu, Abdul. Lakukan dulu yang dari yang kecil, dari langkah kecil gitu. Tapi itu berdampak sosial yang baik untuk masyarakat. Heeh. Itu lebih keren dan mereka datang datang ke kita, bukan kita datang ke mereka. Heeh. Dibalik cara Ya, pemikirannya, benar, benar, bukan benar. kita datang ke Parah, mereka, parah. mereka datang ke kita. Kenapa Iya. mereka datang ke kita sebagai anak muda? Karena kita punya sesuatu yang berbeda dari mereka. Kita Heeh. punya program lebih bagus dari pemerintah. Kita punya konsep yang lebih bagus dari mereka. Buktikan itu. Jadi malah saya sih, apa yang kamu sampaikan itu baik, tapi jangan jadikan tujuan, jangan Iya. terlalu mengharapkan gitu loh. Yang ada tuh PHP terus. Aku udah pengalaman kayak gitu. Iyalah. Kalau gitu Benar-benar. kamu nanti dapat Iya, iya, iya. gitu loh. Nggak dikawal gitu loh. Jadi yakinkan dulu, kita buktikan dulu kita berprestasi, kita punya program kerja yang bagus sebagai IPNU, dan nanti mereka datang ke kita. Gitu. Biasa kalau udah kita ada sesuatu mereka pasti mendekat. Udah biasa begitu kok. Iya. Benar, benar, Tapi benar. kalau misalnya teman-teman belum melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, jangan harap mereka datang ke kita. Hmm. Itu PR-nya Abdul, ya. Jadi sekarang Yap. stop, jangan berharap terlalu untuk bersama mereka pemerintah gitu. Jangan dijadikan tujuan, tapi kita lakukan yang terbaik dulu sebagai anak muda melalui IPNU ini. Siap. Itu, guys, gitu ya. Ini saran aku aja sih gitu. Karena Ya. kan Siap, jangan terima sampai kasih. teman Ini banyak banyak masukan banget nih. Nih, ya Pak, ya enak sharing kayak gini lah gitu. Ketimbang ketimbang acara formal-formal kan kayaknya lebih kaku lah kalau gini kan lebih banyak iya, masukan juga gitu kan. Benar. kita di sini ngobrol apa aja deh gitu. Yang penting kita niatnya tidak menyalahkan siapa-siapa di obrolan kali ini. Kita boleh mengkritiki, namanya juga manusia, ya nggak? Boleh kita Hmm. mengkritiki sesuatu gitu kan, pemerintah. Tapi dalam jalur yang kita tuh hanya eh, karena kita anak muda gitu, kita punya daya kritis. Nah, kita buktikan di situ. Bukan berarti kita menyerang pemerintah atau menyerang yang lainnya. Kita di garis bawah itu ya gitu. Ketika ngobrol kita seperti ini. Gitu Abdul. Jadi Hmm. kalau sekarang kamu jadi IPNU, bangga nggak menjadi ketua IPNU Kota Cirebon? Ya, Apanya? alhamdulillah sih, Mas. Kalau apa ya, yang lebih dirasakan mungkin keberkahannya lah. Kalau bangga nggak bangga ya bangga sekali ketika saya menjadi NU gitu loh. Gitu. Tidak untuk menjadi ketua IPNU loh ya. Ketika saya menjadi NU saya sangat bangga sekali gitu. Karena saya Nah, terlahir dan saya sekarang di lingkungan NU gitu kan. Dan bangga tidak kalau saya sekarang jadi ketua IPNU. Sebenarnya bangga nggak bangga ya karena saya sudah NU ya saya merasa bangga gitu loh. Dan saya menjadi apa ya, diberikan sesuatu yang lebih lah, diberikan amanah bahwa saya sekarang diamanati untuk menjadi ketua IPNU dan saya harus bisa menjalankan roda organisasi dan amanah yang sudah diberikan oleh teman-teman kepada saya dan apa yang sudah diamanati oleh NU kepada saya gitu kan, lebih ngurus ke IPNU lah gitu, generasi penerus teman apa ya, kiai-kiai lah bisa dikatakan, tapi saya tidak terlahir dari lingkungan kiai lah gitu. ya udah kalau nggak eh dengan kiai nanti jadi calon menantu kiai kan bisa. dan alhamdulillah saya udah beristri, Mbak. Mantap, mantap, mantap. Boleh, boleh. Belum dan gitu. Oh saya ya, punya ada dan ibu saya negara punya ya. nah, dan saya punya prinsip pribadi Mbak. Nikahilah Apa? IPPN-UMU, maka sempurnalah IPNUmu. Dan saya sudah sempurna IPNUnya karena saya sudah menikahi IPPN-UMU-nya. Iya. Bisa aja. Iya, iya. Itu juga kayak gitu. Itu juga ada tuh di HMI gitu. Nggak sempurna kalau HMI itu nggak mendapatkan kohati. Misalnya kan gitu. Kohati. Nikahilah kohatimu, maka sempurnalah HMI-mu gitu lah. Dan di PMI juga Tapi berlaku loh, Mbak. Di apa? PMI juga berlaku. Nikahilah koprimu, maka sempurnalah PMI-mu. Tapi
ada juga yang lintas, kayak lintas anak Banyak HMI juga, nikah sama. banyak juga yang lintas lintas organisasi. Jadi biar Dan nanti kalau tidur itu diskusinya lebih ramai aja gitu kan. Katanya orang aktivis iya, itu pas menjelang tidur jadi iya, diskusinya sampai ke bawah panjang katanya gitu. Jadi iya. gitu. Dan kemarin Eh dan kemarin dan kemarin ada yang nanya kemarin ada yang nanya juga ke saya, Mbak. Sebenarnya kan apa? alasan kuat kenapa Akang masuk ke IPNU, kemudian apa yang menjadi alasan dan melatar belakangi saya di IPNU? Masuk Karena NU. ya kan semua punya alasan sih ya, semua punya alasan, semua juga punya prinsip, semua juga punya arah dan tujuan. Saya sampaikan, saya nggak punya alasan apapun saya masuk di IPNU. Saya nggak punya alasan apapun saya di NU. Karena apa? Karena cinta tak butuh alasan. Iya, iya Ini kan, karena bisa. kecintaan kan, karena cinta tak butuh alasan. Iya 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 benar 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 sepakat deh sepakat. Udah deh kalau gitu-gitu jago nih. Nah, tadi Ya, Angga pokoknya itu kayak gitu. kalau melihat kondisi sekarang yang tadi kamu sebutkan masa masa generasi muda sekarang itu tantangannya tadi banyak degradasi gitu kan. Ah, Kemudian, nah tantangan kamu apa yang kamu lakukan di itu sendiri? Karena pasti kamu juga akan menemui orang-orang seperti itu kan gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan agar kita di degradasi sosial, terus anak muda lebih berproduktif lagi gitu, tidak hanya kaum rebahan gitu. Meskipun rebahan sekarang banyak duit karena megangnya HP jualan itu bisa aja. Tantangannya apa? Kamu mengelola IPNU di era pandemi ini, di era digital ini, di era yang karakter dari milenialnya ya seperti ini yang udah tadi kamu sampaikan gitu. Apa iya. tantangannya dan apa yang akan Eh, kamu lakukan? kalau saya punya strategi tersendiri sih Mbak sebenarnya. Saya punya strategi tersendiri karena saya juga sekarang alhamdulillah sedang duduk di bangku pasca sarjana YIN dan saya orang orang manajemen. Ah, Ya, dan saya orang manajemen, paling tidak saya megang 4 prinsip lah. Yang POAC itu loh, prinsip dasar manajemen, planning, organizing, PO, planning, organizing, actuating dan controlling gitu kan. Jadi kita punya program kerja yang sudah dicanangkan oleh tiap-tiap pengurus yang minimal ya nggak banyak-banyak lah, minimal 1 atau 2 yang memang menjadi program unggulan kita. Kemudian setiap setiap manusia kan punya punya tujuan, setiap manusia juga punya cita-cita. Itu kita lebih mengarahkan ke arah sana gitu loh. Apa nih yang menjadi keinginan teman-teman semua? Cobalah diplanningkan, cobalah masuk dalam program kerja. Cobalah ke depannya itu lebih termanajerial, lebih rapih lagi gitu kan. Secara manajemen organisasi kita selesai lah gitu. Kemudian organizing. Coba kita mengorganisir apa-apa yang ada di dalam IPNU. Jadi kalau di IPNU itu kan kita memiliki ya ada struktural lah, struktural kepengurusan lah. Ketua, sekretaris, bendahara. Ada wakil satu yang memegang bidang organisasi. Ada wakil dua itu bidang kaderisasi. Wakil tiga itu apa namanya hubungan sekolah dan pesantren karena kita kan lingkungannya lingkungan sekolah dan pesantren lah keagamaan lah gitu organisasi lebih keagamaan juga kemudian ada di wakil 4 itu bagian bidang dakwah dan wakil 5 itu lebih ke olahraga dan seni budaya jadi kita bisa memasukkan planning ataupun keinginan teman-teman ketika ngurus IPNU cobalah dimasukkan ke arah sana gitu kan planningnya seperti apa, kemudian pengorganisasinya kita harus harus bisa. Seorang pemimpin itu kan harus mempengaruhi pengurusnya ke arah yang lebih baik lagi, gitu kan. Dan organisasi sederhananya kan kumpulan 2 orang atau lebih atas dasar tujuan bersama, gitu kan. Kita satu persepsi lah, gitu. Kita harus satu tujuan lah dalam organisasi itu. Kemudian actuating, pengaktualisasiannya program yang sudah kita canangkan, program yang sudah kita buat, cobalah kita aktualisasikan, gitu kan. Terlepas dari itu, apa nih capaian yang ingin kita dapatkan dari pengaplikasian program kerja yang sudah kita laksanakan. Misalkan inputnya harus jelas,
kemudian proses ketika berjalannya kegiatan juga harus seperti apa. Outputnya kita harus bisa mengarahkan nih kader-kader mau seperti apa, mau kayak gimana gitu kan. Yang terakhir controlling gitu kan. Bisa mengontrol lah, bisa mengendalikan ritme organisasi. Banyak juga tuh yang di awal saja semangat berorganisasi, dalam perjalanannya ada yang ya bahasa kasarnya tereliminasi lah gitu dengan apa namanya lingkungan dan background ataupun latar belakang yang lain lah gitu kan. Jadi seperti itu. Lebih ke bagaimana manajerial organisasi yang baik gitu loh kan. Bermula dari mana? Bermula dari pribadinya itu sendiri. Saya mencoba memberikan nuansa baik kepada teman-teman dan teman-teman juga sebisa mungkin bisa merespon baik apa yang sudah bisa kami sampaikan kepada teman-teman seperti itu gitu loh. Dan yang sering kali iya, dan yang sering kali saya sampaikan sama teman-teman, ketika teman-teman merasa tidak nyaman dalam organisasi, carilah kenyamanan itu, ya kan? Dan kalau memang tidak bisa kalau tidak bisa menemukan kenyamanan, cobalah dari pribadi kita memberikan kenyamanan kepada yang lain, agar yang lain juga merasa nyaman dengan keberadaan kita. Jadi, ya merasa memiliki satu sama lain lah gitu. Kita juga merasa memiliki organisasi, kemudian organisasi juga merasa memiliki kita gitu kan, seperti itulah. Jadi ya. Bagus banget nih konsepnya, tinggal implementasinya aja dari teori-teori yang Abdul sampaikan tadi. Dan sebetulnya teori itu banyak berbeda di lapangan. Karena teori itu memang itu sangat bagus, indah gitu. Tapi benar. hal yang paling susah dalam suatu organisasi adalah memanage orang. Ya. Itu masalahnya. Benar. Ya kan? Udahlah, pokoknya kalau misalnya ada yang merasa tidak nyaman, terus keluar masuk, udah biarin aja gitu. Kalau saya kemarin dapat ilmu dari Mbak Farida dari Wangsakerta, beliau mengatakan berproseslah. Kita tuh pembelajaran gitu, misalnya di organisasi di IPNU, di Cirebon Technopreneurs, di HMI yang lainnya gitu. Jangan kita mengikat kepada orang tersebut dan jangan kita terlalu banyak berekspektasi, itu loh. Jadi kalau mereka merasa kalau kitanya udah berekspektasi tinggi, terus kita dapatnya rendah, kita udah stres sendirian. Ya enggak? Apalagi gitu. Jangan sampai kita tuh malah mengikuti gaya mereka, tapi mereka yang mengikuti gaya kita. Kitanya sendiri yang sebagai pemimpin. Ya udah, ketika ada teman-teman mau belajar, silahkan, kita senang hati. Dan ketika dia merasa ketika udah belajar di IPNU, kemudian di saat dia pergi gitu kan, pindah ke yang lain atau tidak aktif, nggak apa-apa. Kita jangan memaksakan mereka untuk tetap IPNU gitu. Kalau misalnya mereka dengan pindah atau di aktif yang lain lebih bermanfaat, lebih bagus, apa salahnya? Malah itu lebih bagus, karena mereka sudah belajar di IPNU. Itu. Ya, jadi berarti bisa menemukan dunianya gitu lah ya. Gitu. Jadi sebagai ketua juga saya pesankan jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada anggotanya gitu. Yang penting kita udah komunikasi jalan gitu kan. Koordinasinya jalan, terus sesuai dengan job masing-masing. Kalaupun misalnya ada masalah dipecahkan bareng gitu kan. Nah, kalaupun nggak bisa, jangan dipaksain gitu. Jadi bawaan kita tuh santai gitu. Masalah apapun. Abdul, karena tadi balik lagi manage orang tuh susah gitu. Anaknya orang gitu. Iya benar ya. Pokoknya kita ngadepin anaknya gimana kita gitu kan yang sebagai orang lain gitu kan gitu, apalagi ya sama ya inilah butuh skill yang sangat baik gitu kan sebagai pemimpin agar bisa memahami potensi-potensi dari anggotanya. Benar nggak? Yang tadi benar dikatakan sama Abdul, bisa diarahkan nih anak ini potensinya di mana nih kita arahkan kan gitu. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan mereka gitu. Dengan mereka berkreativitas kita memberikannya, kita itu udah bagus banget gitu. Di ranah itu udah keren banget gitu. Abdul, nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam ngobrol ya. Iya. Kayaknya durasi 1 jam ini nggak terasa ya, kayak baru 15 menit kita ngobrol, Mbak. Banget, terima kasih banyak sudah mau menjadi bintang tamu. Ini banyak masukan juga buat teman-teman kita. Iya, coba dong di akhir ini tolong minta tolong nih aku sama Abdul untuk promosiin Cirebon Technopreneurs, untuk follow Cirebon Technopreneurs, coba untuk ngikutin, like gitu, coba untuk teman-teman yang nonton, untuk teman-teman IPNU
suruh follow Ya. nih Cirebon Teknopreneur, silakan. Ya, untuk teman-teman IPNU, IPPNU, ataupun ya siapapun itulah dari organisasi manapun, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, jangan lupa di follow Instagram Cirebon